Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, anak ibu, di sini ada lagu Membuang Sampah ya. Kita nyanyikan sama-sama ya, Nak. Ciptaan Ate Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kamu boleh mengulang-ulang lagu ini di rumah ya. Oke, perhatikan, lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Kalau dia tanda garis ya, seperti ini, itu dinyanyikan keras. Kalau dia tandanya bergelombang, itu berarti dinyanyikan dengan lembut. Dan baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa. Ya, kalau ada garisnya seperti gambar ini, itu dinyanyikan keras ya, Nak. Kalau bergelombang dinyanyikan lembut. Oke. Nah, perhatikan. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, perlu kita pahami ya, Nak, bahwa halaman rumah yang kumuh itu harus dibersihkan. Sudah? Apa yang terjadi jika kita tidak membersihkan halaman rumah? Iya, halaman rumah itu akan dipenuhi sampah ya. Sampah akan berserakan. Terus apabila kita jarang menyiram tanaman, apa yang terjadi? Bunga akan mati ya. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang, tidak ada bunga, kemudian sampah berserakan ya. Nah, untuk itu ya harus diperhatikan halaman rumah kita itu ya, nah Ibu ya. Sampah-sampah itu harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang ya, bisa didaur ulang menjadi sebuah pupuk ya, Nak. Kemudian tanaman bunga harus disiram. Pot bunga juga harus tersusun rapi supaya rumah kita tidak kumuh. Sudah? Apakah kalian mau tinggal di rumah yang kumuh? Tidak kan? Untuk itu mari kita perhatikan lingkungan sekitar rumah kita. Oke. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar ya rumah yang tidak bersih. Coba kalian perhatikan ciri-cirinya. Ada sampah berserakan dan bau, kemudian banyak daun yang berserakan, kemudian tempat sampah berserakan juga ya dalam gambar ini. Kemudian banyak rumput yang mengganggu, tidak dipotong rumputnya sehingga mengganggu. Coba kalian perhatikan dulu halaman rumah kalian masing-masing. Apakah halaman rumah kalian bersih, terawat, atau halaman rumah kalian seperti gambar ini? Nah, kalau halaman rumah kalian banyak sampah, ya, marilah kalian ikut serta dalam membersihkannya. Ya, Nak, supaya halaman rumah kita tidak kumuh, tidak kotor. Kalau ada sampah, disapu, ya. Nah, perhatikan. Kita lanjut, gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar.
Bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang sisi ya, atau ruas garis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sudut dan titik sudut ya. Nah, perhatikan potongan kertas dan kemasan makanan ini merupakan bangun datar. Nah, untuk sisi, nah perhatikan ini dia sisi. Sisi adalah garis pada bangun datar. Oke, nak? Kemudian sudut. Sudut adalah ujung jari setiap bangunan. Ujung jari setiap bangunan. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan dari dua garis. Nah, inilah ya. Perhatikan gambarnya kan. Oke. Bangun datar. Segitiga sama sisi, jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 3. Kemudian titik sudutnya, coba kita hitung titik sudutnya, 1, 2, 3, ada 3. Kemudian sudutnya juga ada 3. Dan segitiga sama kaki, jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 3, titik sudutnya ada 3, dan sudutnya ada 3. Kemudian bangun datar segitiga siku-siku. Jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 3, titik sudutnya ada 3, dan sudutnya ada 3. Kemudian segitiga sembarang. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 3, titik sudutnya ada 3, dan sudutnya ada 3. Oke. Nah, kemudian bangun datar belah ketupat. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 4, kemudian titik sudutnya ada 4, sudutnya ada 4. Kemudian layang-layang. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 4, kemudian titik sudutnya ada 4, sudutnya ada 4. Nah, untuk bangun datar persegi, jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, sudutnya ada 4. Persegi panjang ya. Jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya ada 4. Oke, jajar genjang. Jumlah ruas garis atau sisinya 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya ada 4. Trapesium, jumlah ruas garis atau sisinya 4, titik sudutnya 4, sudutnya ada 4. Dan segi 5, jumlah ruas garis atau sisi segi 5 adalah 5, titik sudut segi 5, 5, sudutnya 5. Nah, segi 6, jumlah ruas garis atau sisinya ada 6, titik sudutnya 6, sudutnya ada 6. Nah, untuk bangun datar lingkaran, jumlah ruas garis atau sisinya 1. Itulah garis yang melingkari bangun datar itu. Kemudian titik sudutnya tidak ada, 0. Sudutnya juga 0. Oke, tidak ada. Cuman ada sisinya 1. Sudah? Nah, untuk tugas kamu, nah di sini ada bangun datar segitiga, trapesium, belah ketupat, segitiga siku-siku, trapesium siku-siku ya. Nah, kalian cari berapa banyak sisinya, berapa banyak sudutnya, berapa banyak titik sudutnya setiap bangun datar ya. Ini tugas kalian. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.